Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menempati bangku yang di depan dulu ya. Jadi yang di belakang mohon mengisi bangku yang ada di depan dulu. Juga saya mengundang jemaat yang masih ada di luar gereja untuk sama-sama kita mau kumpul di ruangan ibadah, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapin hati kita. Mari jemaat yang sudah berada di dalam gereja, kita sama-sama mau tundukkan kepala kita. Kita mau siapin hati kita. Kalau mungkin hati kita, pikiran kita masih di luar, kita mau kumpulin fokus kita. Biarlah ini adalah salah satu ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya rindu jemaat, kita mau bacakan sekali lagi ayat ini, karena ini mungkin ayat yang familiar bagi kita. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita mau tundukkan kepala kita. Sebab kasih Tuhan adalah kasih yang terbesar yang pernah kita terima. Tiada bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu.
akan perkenanan-Mu ya Tuhan. Sembah Tuhan kita, sebab Dialah anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Bapa, Engkau adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau di tengah kesibukan kami lupa bersyukur atas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau tanggalkan beban kami Tuhan. Kami mau fokus hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Tak dapat aku duga.
bagiku. Keindahan Tuhanku bagai fajar yang baru, sungguhlah melebih impian yang mulia. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat kuduga, Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Bait 2 sebelah kanan saya. Yang mulia, lebih gembira Tuhanku bertambahlah indah. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Bersama-sama. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Bait 3 sebelah kiri saya. Dikala ku berduka, diberikan penghiburan, dicurahkannya kasihnya yang tak terbandingkan, dan kasihku kepada Kristus pun bertambahlah. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Bersama-sama. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Tak dapat aku duga. Tak Dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Jemaat masih tetap berdiri. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai 22. Kita akan bacakan secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan Bapak Ibu ayat kedua dan seterusnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa
apapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberadaan Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruangan sidang, berundinglah mereka. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah?" Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan Allah, nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Minggu kemarin saya nggak ke gereja. Mungkin Bapak Ibu ada yang mencari-cari saya. Jadi 1 minggu kemarin itu saya lagi drop fisiknya. Gak tahu ya, kayaknya seminggu lebih lah, hampir 2 minggu. Cuman parahnya itu di 1 minggu terakhir. Makanya hari Minggu kemarin saya ngerasa gak enak banget. Penyakit satu sembuh, yang lain muncul Bapak Ibu. Kayak flu berat, sembuh, tiba-tiba muncullah diare. Setelah diare sembuh, muncullah hidung tersumbat. Ya seperti itulah Bapak Ibu. Ternyata pas saya lihat di kantor saya, di sekolah, itu ternyata guru-guru juga mengalami hal yang sama. Karena sekarang lagi musim-musim asat gitu ya Bapak Ibu, lagi ujian. Harus mengolah nilai, harus rapat pleno, harus ada kegiatan ibadah syukur, pokoknya banyak hal yang harus dikerjakan. Sampai-sampai saya ngelihat partner-partner saya juga fisiknya juga udah sangat lemah gitu. Saya di situ juga ngerasa, aduh kenapa ya fisik saya juga sakit terus. Tapi Tuhan izinkan satu hari saya untuk istirahat. Karena puji Tuhan kemarin ada tanggal libur ya Bapak Ibu. Saya bisa istirahat. Tapi sambil kerja Bapak Ibu, jadi istirahat sambil kerja gitu. Nah di situ tuh kayak oh iya. Selama ini dengan kepadatan jadwal saya suka lupa untuk bersyukur. Kayak tidak ada waktu. Jadi kegiatan saya yang begitu padat itu terulang sampai saya lupa untuk bersyukur, saya lupa untuk komunikasi sama Tuhan, saya lupa untuk sekedar ngucapin makasih Tuhan untuk hari ini. Itu sampai lupa Bapak Ibu, karena kehektikan hari demi hari yang saya lalui. Sampai akhirnya saya sakit, saya dikasih istirahat, baru saya menyadari.
Ya terkadang kehidupan kita kan seperti itu ya Bapak Ibu. Banyak sekali kegiatan sampai kita lupa akhirnya untuk bersyukur. Sebenarnya itu hal yang mudah untuk dilakukan, bersyukur itu. Tapi di tengah kepadatan kita, apakah kita bisa untuk bersyukur? Di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah kita mengalami suatu hal yang mungkin bagi kita besar, masalah, apakah kita bisa bersyukur Bapak Ibu? Jadi di situ saya banyak diingatkan, ketika dalam keadaan apapun, Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai saya lupa pun, Tuhan tuh tetap ngingetin Bapak Ibu. Saya lupa, Tuhan tuh tetap menolong saya. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Kita mau renungkan saat ini Bapak Ibu, berapa kali sih Tuhan Yesus menolong kita? Kayaknya tak terhingga. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan juga, apakah Tuhan berhenti menolong? Tidak. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Mungkin kitanya aja yang gak setia sama Tuhan. Tapi di balik ketidaksetiaan kita sama Tuhan, Tuhan tuh tetap setia sama kita. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali mengingat Tuhan tuh baik. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Tuhan menguatkan kita di tengah badai kehidupan ini. Tuhan menguatkan kita, menolong kita. Dan kita ada sekarang itu karena anugerah dari Tuhan. Kita mau sama-sama mau pujikan Yesus setia. Bapak Ibu boleh pejamkan mata sambil menyanyikan pujian ini. Meskipun Tuhan menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap,
Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur setiap kebaikan Tuhan pada kita. Kalau sebelumnya mungkin merasa tidak ada waktu, lupa dengan kehadiran Tuhan, mari Bapak Ibu, kita sama-sama mengucap syukur, mengingat kebaikan Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Katakan sekali lagi, berkali-kali kau menolong Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Oh, dalam lembah kelam, Yesus Engkau ada, Yesus setia. Mari kita bersapaat bersama-sama Bapak Ibu. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, berkali-kali Engkau terus menopang kami. Engkau sangat setia bagi kami. Meskipun kadang Bapa, kami mengecewakan Engkau, kami melupakan kebaikan-Mu. Biarlah hari ini kami terus diingatkan, dalam keadaan apapun, Engkau setia. Engkau tahu setiap keluh kesah kami. Engkau tahu setiap kesulitan kami, tantangan kami. Meskipun kadang orang-orang terdekat kami tidak mengerti Tuhan. Meskipun orang tua kami tidak mengerti pergumulan kami, pasangan kami. Tapi Engkau tahu dan setia. Dan biarlah semua yang sudah terjadi dan akan terjadi
di depan kami diajari terus mengucap syukur. Ampuni Bapa setiap kekurangan, kelemahan kami, cacat celah kami. Karena Engkaulah yang terus memampukan kami, sehingga kami bisa kuat berdiri dan bersyukur sampai detik ini atas kasih kemurahan Engkau. Bapa yang penuh kasih, lawatlah saudara, lawatlah Bapa dengan kekuatan dan kedaulatan-Mu untuk saudara-saudara kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami. Apapun setiap pergumulannya, mungkin ada saudara kami yang lemah, yang sakit, jamalah Yesus. Kami terus ingat akan Diakon Edi Hermanti dalam pemulihan kesehatannya, Bapak Susanto, Bapak Sunaryo, atau hari ini Ibu Arin, atau ada di antara kami yang hadir di sini Tuhan. Biarlah Bapa memberi kesehatan yang cukup jasmani kami. Terlebih Tuhan rohani kami. Setiap orang tua kami yang lemah secara fisik, tapi biarlah rohaninya selalu kuat di dalam Engkau. Imannya di dalam kasih kemurahan Tuhan. Lawatlah Bapa para orang tua kami, para senior kami, dimanapun Tuhan menopang kehidupannya. Seperti firman-Mu, sampai masa tua pun Engkau menopang kami, memikul kami, memelihara kami. Kami juga serahkan setiap pergumulan anak-anak kami, kaum muda, remaja di gereja-Mu ini Tuhan. Apapun setiap kesulitan tantangannya, tengok telik mereka Tuhan. Mungkin ada kesulitan dalam pekerjaan, dalam mengatasi pilihan-pilihan hidup, dalam menyelesaikan studinya, bahkan dalam pelayanannya sampai pergumulan teman hidupnya. Kami sebagai orang tua, Tuhan melawat anak-anak kami. Mungkin ada yang bekerja di luar kota, Tuhan menilik. Karena dengan iman dan doa, anak-anak kami semakin kuat, hormat, takut akan Engkau. Bapa yang makasih, berkatilah gabungan Gereja Baptis dengan segala program-programnya, dengan segala tantangannya saat ini. Untuk gereja-gereja yang masih banyak, yang kosong, untuk kepemimpinan gereja-gereja Baptis, untuk utusan-utusan Injil, Tuhan makin berikan hikmat, sehingga terus ada pertumbuhan yang luar biasa melalui gabungan Gereja Baptis di negara kami ini. Pada akhirnya Bapa, kami juga menyerahkan setiap pergumulan orang tua yang anak-anaknya sedang mencari sekolah yang baru, baik dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, maupun persiapan mereka masuki perguruan tinggi. Berkati Tuhan setiap orang tua di dalam mencari nafkah, biar mensupport pendidikan putra-putrinya. Kami mengimani selama kami berdoa, selama kami berusaha, Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan akan mencukupkan biaya-biaya untuk keperluan sekolah atau kuliah anak-anak kami. Bapa yang penuh kasih, pada akhirnya kami menyerahkan juga keberadaan bangsa dan negara kami, Kota Cimahi, Kota Bandung, berkatilah Tuhan. Baik ekonomi, baik kebijakan-kebijakan, sehingga membangun masyarakat, baik di Jawa Barat maupun di Kota Cimahi, akan semakin baik kembali. Bapa, inilah rasa syukur kami. Hanya kami persembahkan di dalam pribadi agung kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Hosea yang sudah menyampaikan doa syafaat bagi kita semua. Masih sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita mau bangkit berdiri. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap ya?
Nggak ada suaranya. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap Bapak Ibu? Mari kita ekspresikan sukacita kita ya. Bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa, oh. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolong yang beri hidup. Katakan, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Kita akan nyanyikan dari awal lagi. Bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa, oh. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, Yang beri hidup, kau yang berjaya, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Katakan, kau yang berjaya, kau Yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata katakan, kau agunglah Tuhan kebangkitan, Rajaku. agunglah kebangkitan.
kebangkitan-Mu. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Katakan sekali lagi. Kau Tuhan Rajaku. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Timbul. Saudara Nove akan memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa dan kebenaran kami Bapa. Dengan apa telah menolong kami dari kami muliakan ibadah kami Tuhan, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami Bapa. Berkati tangan yang memberi persembahan Tuhan dan berkati juga yang masih belum bisa memberi Tuhan. Biarlah kasih setiamu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih kepada keluarga Bapak Timbul. Sebelum kita akan mendengar khotbah yang berjudul Kesaksian Yohanes dan Petrus, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari PKMB dan PKRB. Dipersilakan. PKMB.
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin Bapak Ibu. Beri tepuk tangan toh untuk kaum muda remaja gereja kita, ya. Biar semakin membara imannya mengikut Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ingat tadi, ya.
Yesus jangan ditukar dengan kemewahan, ya, kemegahan di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Amin kaum muda remaja. Ya, harus kita pegang. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita pegang janji itu. Karena sudah nyata kasih kemurahan Allah. Ya, kita akan belajar firman Tuhan, ini kelanjutan khotbah minggu yang lalu tentang Pentakosta. Masih ingat? Pak Sis, khotbah minggu lalu makna Pentakosta ada 3 yang saya sampaikan. Masih ingat? Apa? Ketaatan untuk bersatu dan bersehati. Ya, yang pertama, kedua tentang apa? Allah tidak lupa terhadap apa? Janjinya, diingat. Ya. Dan yang ketiga kemarin, makna Pentakosta apa? Gereja harus bersaksi. Di sini dilanjutkan. Setelah Petrus, Yohanes dan para rasul, 70 orang, bahkan 120 orang para murid berkumpul di rumah Maria, ibu Yohanes Markus di sini. Para murid bersaksi. Khusus hari ini kita melihat kesaksian Yohanes dan Petrus. Ya, Petrus, Yohanes, itu Pak Franky Yohanes ya. Iya ya. Dan semua di sini ya. Bagaimana kesaksian Yohanes dan Petrus? Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau beri kesempatan untuk belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua hari ini Bapa, sehingga firman-Mu membawa berkat, kekuatan, tantangan di dalam hidup kami mengiring Engkau. Sehingga kami pulang dengan berkat firman-Mu. Nama Yesus kami tinggikan. Di dalam putra-Mu, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, kesaksian Petrus dan Yohanes. Ya, pentingnya bersaksi. Saya beri judul itu. Ini setelah Pentakosta turunnya Roh Kudus terhadap 120 orang, termasuk 12 rasul dan 70 murid termasuk Lukas, 120 termasuk Yohanes, Markus dan Maria. Bagaimana kiprah mereka? Kesaksian Petrus dan Yohanes atau pentingnya bersaksi. Kita lihat dulu saudara. Bersaksi itu adalah anugerah Allah. Ini dasarnya. Ini sering kami sampaikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, yaitu Pentakosta tadi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini dasar. Dari yang terdekat dulu Yerusalem sampai ke ujung bumi. Bersaksi adalah anugerah di sini. Perintah siapa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kesaksian, bersaksi itu anugerah. Karena yang memberi mandat perintah langsung Tuhan Yesus. Bukan pendeta, bukan diakon, bukan tua-tua gereja, bukan guru sekolah minggu, tapi semua kita diperintah oleh Yesus. Seperti pujian pertama tadi, anugerah terbesar. Banyak orang Kristen belum memahami di sini. Kan itu kesaksian hanya sebagai apa?
Merasa tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu. Lihat, bersaksi adalah anugerah Allah. Kalau Bu Betty langsung dipanggil istana, orang nomor 1 di Indonesia. Bu Betty besok Senin menghadap presiden ke berapa? 9 ya. Karena ada perintah. Bu Betty dijemput, diberi amanat, disertai, semua akomodasi disediakan. Gimana perasaan Bu Betty? Apa istimewanya saya ya kok saya presiden menjemput saya? Orang nomor 1. Pasti kalau presiden yang menyuruh apa? Pengawalannya. Enggak sampai apa? Kekurangan. Perlindungan. Seperti Yesus kalau memerintah apa di situ? Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kapan? Akhir zaman. Karena itu bersaksi, memberitakan kabar baik itu anugerah. Lihat di situ. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Bapak Ibu, putra-putrinya atau Bapak Ibu sendiri yang belum dibaptis, itu perintah Yesus. Yang belum dibaptis sudah percaya Yesus, yang belum dibaptis silahkan. Bulan Juli mulai ada kelas baptisan. Mungkin ada Bapak Ibu. Jangan ditunda. Itu perintah Kristus. Bagian kita mentaati firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu pemuda, punya yang sudah SMP ke atas, ya, yang belum dibaptis, silahkan. Mulai daftar. Tahun ini, Juli akan dibuka kelas baptisan. Itu perintah Kristus, itu adalah anugerah. Mari kita lihat. Kesaksian Petrus dan Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 4, 1 sampai 22. Seperti apa? Atau pentingnya bersaksi itu? Yang pertama, dalam bersaksi kadang ada reaksi negatif. Petrus lawannya negatif apa Petrus? Pasti positif. Nanti kita lihat positifnya apa, kita lihat yang negatif dulu. Dalam bersaksi kadang ada reaksi negatif, lihat di sini. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak setelah Pentakosta itu ya, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah, perhatikan, sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Saudara, dalam bersaksi kadang ada reaksi negatif. Seperti yang dialami Petrus dan Yohanes, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam kepala. Para pejabat di majelis Yahudi, Sanhedrin dan orang-orang Yahudi. Mereka enggak suka, mereka memberitakan nama Yesus. Sudah mungkin, jadi saudara, orang menolak kesaksian enggak di era sekarang. Zaman gereja mula-mula sudah itu. Kalau mendengar nama Yesus sudah gatal gitu ya, telinganya. Sudah resah. Sudah mendengar nama Yesus, gereja sudah bingung. Sudah alergi, lihat di situ. Mereka enggak segan-segan menangkap Petrus dan Yohanes.
Kita lihat siapa para imam dan orang-orang Saduki di sini. Ya. Zaman Tuhan Yesus itu ada 4 sekte. Ya. Farisi, Saduki, Eseni, Alot. Farisi sudah tahu sendiri yang selalu mengkritik Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan Yesus di mata para Farisi salah. Karena itu hati-hati, waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saduki itu pejabat yang menguasai bait Allah, yang menentukan iuran, persembahan, itu orang Saduki. Dan orang Saduki itu tidak mempercayai ada kebangkitan. Eseni itu jauh dari masyarakat. Dia lebih senang hidup selibat. Lebih senang hidup membujang atau tidak menikah, itu Eseni. Itu banyak di daerah pinggiran Israel, di gua-gua. Selot itu nasionalisnya sangat kuat. Mereka membenci penjajah Romawi saat itu dan orang-orang yang pro penjajah. Contohnya Matius. Karena mendukung pemerintah. Lihat di sini, para imam. Petrus dan Yohanes tidak memiliki hak untuk mengajar. Karena pemerintah sekarang kan juga seperti itu. Supaya di tempat-tempat ibadah secara umum pengajarannya itu nalar dan logis, kan mulai baik di gereja atau guru atau dosen harus ada sertifikasi. Bahkan kemarin kalau saya lihat di grup RW, khotbahnya pun sudah disiapkan sekarang. Jadi kayak sinode. Ya, khotbah Idul Adha kemarin saya lihat di grup RW itu. Harus disampaikan ini poinnya. Kalau enggak bersertifikasi, pengajarannya aneh-aneh. Lihat di sini. Para imam kepala benci karena apa? Yohanes tidak memiliki hak untuk mengajar. Karena enggak ada background pendidikan khusus itu. Karena mereka berasal dari Galilea. Apalagi mengajar Yesus yang sudah dicap telah menghujat Allah. Karena Galilea apa? Kelompok orang-orang yang enggak berpendidikan. Karena itu para imam di sini mencap para murid Yesus mayoritas dari Galilea. Apalagi mengajar dalam nama Yesus sudah marah. Bahkan enggak marah dikatakan sangat marah. Saduki di sini. Mereka enggak percaya bahwa ada kebangkitan setelah mati. Tentu saudara, para imam dan Saduki ini dalam hal masop, urusan duniawi, aturan, kontras sekali. Tapi hal untuk menuduh Yesus, menjatuhkan Yesus, para imam dan Saduki ini sehati. Ya kalau politik kita lah ya. Mungkin di lapangan, ya, yang baju merah, yang baju kuning enggak sehati. Enggak sehati. Yang baju putih, yang baju biru enggak sehati. Tapi untuk kekuasaan, mereka bersehati. Di sini kehidupan sosial Saduki dan Farisi. Karena itu dalam bersaksi kadang ada reaksi negatif. Saya punya pengalaman di sini. Saat saya melayani di Rumah Sakit Baptis Kediri. Saya ikut tim PI dalam, karena di setiap rumah sakit baptis kan ada tim PI dalam dan tim PI luar. Karena namanya mahasiswa harus ikut kedua-duanya biar punya pengalaman. Setiap pagi kami kunjungan ke pasien-pasien. Enggak hanya yang Kristen tapi semua pasien. Di situ ada pasien ya, Muslim dan esoknya akan operasi batu ginjal. Kami tim PI menceritakan kabar baik Yesus Kristus. Menceritakan sampai orang itu mengenal Yesus.
Ternyata apa? Dia bersimpatik. Lebih damai, lebih tenang. Sehabis selesai operasi, tim PI luar memfollow up alamatnya, rumahnya. Satu di Ngadiluwih Kediri. Kami juga ikut tim PI luar kunjungan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mau masuk menginjak teras rumahnya, ancaman makian itu sudah. Karena melihat gelagat Bapak ini sudah mulai tertarik kepada Tuhan Yesus. Tapi keluarganya memaki kami, mengancam kami. Supaya jangan masuk rumah. Dengan ancaman dan makian itu supaya dampaknya enggak semakin jauh kepada Bapak yang baru simpati tentang Tuhan Yesus. Ya kami pamit baik-baik. Itu saudara. Enggak zaman sekarang, zaman dulu itu sudah dialami para murid Yesus. Itu reaksi negatif. Tapi apakah ada reaksi negatif saja? Seperti yang dialami Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Yohanes, Rasul Yohanes. Oleh Kaisar Nero dia diancam. Pilih Yesus atau menyembah Kaisar. Apa yang dikatakan di situ? Jelas ya. 86 tahun aku telah melayani Yesus dan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat Raja dan Juru Selamatku? Sangat tragis. Dengan imannya itu Polikarpus dibakar hidup-hidup. Terlebih Stefanus, martir gereja pertama kali. Orang-orang Yahudi sangat panas telinganya mendengar khotbah Stefanus. Reaksinya begitu apa? Sangat-sangat negatif. Tapi juga ada reaksi yang positif. Mungkin ini yang kita pilih. Tapi tidak. Reaksi positif saat Filipus menginjili sida-sida dari Ethiopia di sini. Ini enak ya. Sida-sida langsung bertanya, apa maksudnya nats ini, nubuat Nabi Yesaya ini? Oh, Filipus menjelaskan. Kalau kamu percaya, dibaptis, kamu dan seisi keluargamu diselamatkan. Oh, saya mau. Akhirnya di situ ada air, di situ sida-sida Ethiopia ini dibaptis. Pilih yang mana kita? Tentunya pilih yang ini. Orang datang bertanya tentang Yesus itu siapa. Tapi apakah seperti itu? Berarti kita egois. Berarti menerima yang baik, menolak yang negatif. Tidak seperti itu. Saudara, dalam bersaksi, kadang ada reaksi positif, kadang ada reaksi yang negatif. Yang kedua, bersaksi dalam setiap kesempatan. Perhatikan di sini. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang-orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri
dengan sehat sekarang di depan kamu. Bersaksi dalam setiap kesempatan. Ingat tadi, saat mengajar orang banyak, Petrus ditangkap dan ditahan. Dan saat di sidang dia enggak diem. Justru lantang dia bersaksi. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami harus diperiksa. Saat di sidang, Petrus dan Yohanes menyaksikan kuasa Tuhan. Dia menceritakan kuasa nama Yesus yang telah engkau salibkan, yang mati dan bangkit. Intinya saudara, zaman gereja Mulam, balik para rasul, Paulus, kesaksiannya menceritakan apa? Yesus yang kau salibkan itu sudah mati, bangkit. Intinya di situ. Sehingga Petrus dan Yohanes tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kalau orang nggak punya nyali saudara, saat ditahan, diadili di depan sidang, sudah. Dia tentunya apa? Bungkam mulut. Bungkam mulut, tapi Yohanes bersaksi dalam setiap kesempatan. Artinya apa? Tidak hanya di luar saat dia bebas, tapi saat ditahan bahkan saat disidang. Dia bersaksi, Yesus sudah mati, bangkit, hidup kembali. Di sini mengajarkan kita bersaksi dalam setiap kesempatan. Ingat, hidup ini adalah apa? Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu bisa bernapas, bangun tidur pagi tadi itu kesempatan. Amin. Sebab banyak orang bangun tidur nggak bisa bergerak dan meninggal banyak. Ini kesempatan. Karena itu Petrus dan Yohanes tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Lihat di sini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini mengingatkan saya, kita semua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik tidak baik waktunya. Oh lagi ada masalah, orang bertanya tentang Yesus, nanti aja lah, saya sedang banyak masalah, nanti aja. Justru itu kesempatan. Kita kan ego kadang, aku sendiri masih perlu topangan, aku sendiri masih banyak masalah. Ini kesempatan banyak orang ingin mengenal Tuhan Yesus. Tapi kita ego. Lalu firman Tuhan, beritakanlah firman itu siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kamu nanti aja ya, kamu nanti aja. Pasti, kayak siapa itu? Ilustrasi video pendek ya, pernah saya tayangkan ya. Surat dari neraka. Ya, cewek itu punya teman dekat, gitu ya. Dan teman dekatnya itu antusias pengen mengenal Yesus, tolong aku diajak ke gerejamu. Ya, nanti aja, saya masih sibuk. Lalu saat ulang tahun, oke, nanti ya. Janjian, nanti saya ajak ke gerejaku, oke. Mau diajak ke gerejanya, dia ada telepon kerjaan dadak. Nanti aja, pasti nanti saya ajak ke gereja. Menunda-nunda terus, akhirnya apa? Tatkala ada kabar temannya meninggal kecelakaan, si wanita yang Kristen itu,
menyesal. Telah menyia-nyiakan temannya yang ingin ke gereja. Kan kesempatan. Tadi enggak ada reaksi negatif, tadi kesempatan. Kalau dia enggak usah ceritakan pada pendeta, ceritakan pada diakon. Kan enak. Kadang kita diberi kesempatan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita aja yang kadang egois. Kita kadang nanti aja. Jadi bersaksi adalah kesempatan. Dan ingat tadi yang utama tadi, anugerah dari Tuhan. Kita lihat contoh di sini. Ini Yesus sudah super capek di sini saudara. Karena banyak pelayanan di Yudea atau di Yerusalem dan dia mau ke Galilea. Dan kalau mau ke Galilea tentunya melewati Samaria. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria itu enggak akur. Ya, hubungannya enggak baik-baik saja. Tapi apa Yesus katakan itu? Yesus menyapa dulu, kalau Anda melihat Yohanes pasal 4. Yesus menyapa dulu wanita itu. Karena itu wanita itu kaget. Ini kamu orang Yahudi menyapa saya. Padahal orang Yahudi sangat benci kepada orang Samaria. Ini ada orang Yahudi menyapa saya. Bahkan murid-muridnya pun juga geleng-geleng kepala. Tapi apa yang terjadi? Yesus menyapa dulu. Ya, dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Lah di sini saudara, bersaksi dalam setiap kesempatan kita harus proaktif dulu. Di sini, berilah aku minum. Disinilah terjadi apa? Dialog. Dan kesempatan dialog itu dimanfaatkan oleh Tuhan Yesus menceritakan bahwa dialah air kehidupan. Singkat cerita wanita itu apa? Percaya. Dan menceritakan kepada teman-teman sekampungnya. Jadi meskipun orang Samaria itu sangat dibenci orang-orang Yahudi, tapi Yesus memberikan teladan. Meskipun tujuan utama Yesus tidak ke Samaria tapi ke Galilea. Tapi melewati dan bertemu wanita itu, ini kesempatan. Menceritakan kebaikan Tuhan. Kemarin ya, kami sudah beri kesaksian. Saat naik kereta pun, kalau ada teman, beberapa sebelum SCT libur ya, itu kan saya tiap Selasa itu kan naik kereta ke Cimekar sana, Cimahi, Cemekar setiap Selasa. Wah, ada pemuda, ya sedang nonton YouTube gitu tuh ya. Terus saya ngobrol, Mas sedang dengar berita viral ini belum? Berita apa Pak? Ini viral ini. Apa? Pernah nonton ini? Apa? Edis TV. Oh belum pernah, tolong nanti ya. Di take, di like, di subscribe. Nanti ya. Oh iya Pak, nanti ya. Dia dengarkan singkat. Oh iya Pak. Oh tentang ini ya. Siapa kebenaran? Yesus Kristus. Nggak usah banyak ngomong, sekarang kita tunjukkan ini aja. Ketik di YouTube, di like, subscribe, nanti muncul. Kalau nonton YouTube itu muncul, tinggal apa? Kita minta nomor HP-nya. Itu anak-anak muda yang melek IT seperti itu. Gak usah banyak karena waktunya singkat kan di kereta. Kesempatan bersaksi setiap saat. Jangan melihat apa? Kapan orang itu menerimanya.
Yang penting Bapak Ibu kita ada niat untuk bersaksi. Praktekkan ini. Anda akan mempunyai pengalaman dengan Tuhan Yesus. Apalagi Bapak Ibu yang pekerjaannya tiap hari ketemu orang-orang yang belum mengenal Yesus. Itu kan kesempatan luas. Beda dengan saya, beda dengan diakon Sidati. Tapi Bapak Ibu lebih banyak bersinggungan, bertemu dengan orang-orang yang belum banyak mengenal Yesus dibanding saya. Ya. Di PAUD banyak kan mengenal Yesus. Di STT, di masyarakat sini itu jarang. Nah, kalau kumpul-kumpul ya setahun sekali halal bihalal. Ya, itu pun yang mau datang, yang nggak mau datang, ya itu saja yang datang. Tapi Bapak Ibu, tiap hari artinya kesempatannya lebih luas. Jangan itu disia-siakan. Ya Cok ya, ada konsumen ya, tanya nanti ya, diceritani Tuhan Yesus Cok. Jangan disimpan aja Yesus di dalam hati kita, ceritakan Yesus. Yang penting hati Bapak Ibu sudah ada niat gitu. Ini bersaksi dalam setiap kesempatan. Yang terakhir, bersaksi dengan bijak atau taat pimpinan Roh Kudus. Perhatikan, ya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ini kan latar belakangnya ayat-ayat sebelumnya. 40 tahun orang itu lumpuh. Dan di bait Allah setiap hari. Apa yang dilakukan Yohanes Petrus? Uang, emas, perak aku tak ada. Tapi ini, kalau kamu ingin sembuh, terimalah nama Yesus yang penuh kuasa. Kan seperti itu ceritanya. Karena itu di sini. Dia bukan dokter seperti Lukas atau tabib. Tapi kuasa nama Yesus disitulah. Karena itu bersaksi dengan bijak atau taat pimpinan Roh Kudus. Ya, sebab kadang ada juga gereja tidak bersaksi dengan bijak. Ya. Penuh dengan Roh Kudus itu apa toh Pak maksudnya? Ini lihat. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pak kalau di luar kan banyak baptislah Roh Kudus. Di Alkitab enggak ada saudara. Yesus memerintahkan baptislah Roh Kudus enggak ada. Yang ada di sini, penuhlah Roh Kudus. Di Alkitab hanya 7 ayat yang menyatakan baptislah Roh Kudus. Semuanya itu mengarah ke hari Pentakosta. 1 dikatakan Paulus saat jemaat, 4 dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, aku enggak layak. Dia yang akan datang lagi akan membaptis dengan api atau Roh Kudus itu. Itu 4 kali dikatakan Yohanes. Artinya saudara, di dalam Alkitab enggak ada perintah hendaklah kamu dibaptis oleh Roh Kudus, enggak ada. Kapan orang dibaptis Roh Kudus? Saat orang itu percaya. Itu yang Alkitab ajarkan. Karena di luar sana banyak ajaran yang tidak jelas. Enggak ada baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus terjadi saat orang itu percaya Yesus. Kalau ada gereja mempraktekkan baptisan Roh Kudus, itu berlawanan dengan Alkitab.
Di sini yang ada cuma perintah apa? Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana hidup kita dipimpin Roh Kudus? Yaitu apa? Seperti yang difirmankan disebut. Pimpinan Roh Kudus, ingat, tidak pernah berlawanan dengan firman Tuhan. Contoh, kalau firman Tuhan, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu akan kedatangan Yesus kedua kali. Itu kan Alkitab mengatakan. Tapi kalau ada pendeta mengatakan Yesus akan datang nanti tahun ini, jam ini, hari ini. Itu omong kosong, jangan percaya. Orang yang dipimpin Roh Kudus, ajarannya, pengajarnya tidak pernah berlawanan dengan Alkitab. Yuk kita lihat. Tadi dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lihat di sini. Misi Paulus kedua. Tahun 50 sampai 52 Masehi. Ini misi kedua. Paulus tentunya sudah berdoa dengan timnya. Dia menginjili ke Galatia. Atasnya Galatia itu Laut Hitam. Ya. Tapi apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 4, di Kisah Para Rasul 16 ayat 4-10? Roh Kudus memerintahkan Paulus sama timnya dalam mimpi apa? Kamu harus ke Makedonia. Itu 2 kali. Akhirnya Paulus membatalkan misi keduanya ke Galatia, lalu ke Makedonia atau ke Filipi. Di sini menegaskan apa? Paulus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus bukan berarti kita nggak boleh berencana. Karena ada orang itu memahami, menafsirkan pimpinan Roh Kudus, besok saya khotbah hari Minggu, hari ini belum dapat wangsit. Ya udah, saya baca firman Tuhan hari Sabtu malam, turunnya apa firman Tuhan itu? Oh tentang ini, besok saya khotbahkan ini. Ada saudara seperti itu. Orang yang seperti itu apa? Mengabaikan pimpinan Tuhan. Paulus dan timnya pasti seperti misi pertama. Gereja Antiokhia mengutus, mendoakan, merencanakan ke kota ini, kota ini, kota ini. Misi kedua juga gitu, ke kota ini, kota ini, kota ini. Tapi saat situasi mendesak di situ, Paulus diajari untuk taat pada pimpinan Roh Kudus, karena itu dia ke Makedonia atau ke Filipi. Disitulah ada satu orang percaya yang kita sebut orang Eropa yang pertama kali percaya Yesus, dicatat di Alkitab, yaitu siapa Bapak Ibu? Siapa? Orang Eropa yang menjadi Kristen pertama kali dicatat Alkitab, karena peristiwa ini misi Paulus kedua di sini. Yaitu siapa? Masih ingat? Lydia. Lydia adalah seorang pengusaha, wanita pengusaha kain ungu. Akhirnya Lydia, keluarganya, karyawannya diajak apa? Menerima baptisan. Artinya percaya Tuhan Yesus. Seandainya Paulus menolak apa? Mungkin Eropa belum mengenal Kristus sampai sekarang. Lihat di sini. Taat kepada Roh Kudus atau bersaksi dengan bijak. Bukan mengesampingkan perencanaan. Perencanaan tetap penting dalam hidup kita. Merencanakan sesuatu apalagi masa depan sangat penting. Tapi tatkala situasi urgen dan mendesak itu harus kita lakukan di sini. Karena menyangkut nyawa. Akhirnya Lydia percaya. Karena ini dengan hikmat Tuhan.
bukan dengan hikmat Paulus sendiri. Mari saudara, yang ketiga di sini kita bersaksi dengan hikmat Tuhan, dengan mentaati Roh Kudus. Sehingga apa? Kita betul-betul seperti pesan Yesus apa? Kamu seperti domba tinggal di tengah-tengah serigala. Pesannya Yesus apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena kalau domba di tengah-tengah serigala, wow, kalau domba itu enggak cerdik, enggak tulus, jadi mangsa serigala. Jadi saudara, kita hidup di dunia itu, kita itu seperti domba. Apalagi kalau membawa kabar kebaikan, kabar sukacita. Banyak di luar sana tidak suka. Sudah mendengar nama Yesus, mendengar nama gereja, itu sudah alergi. Apalagi yang sudah ekstrim. Sampai tanaman juga dicap Kristen. Jangan nanam pohon cemara, itu tanamannya orang kafir. Sampai menjelimet itu. Ya. Di situ realitanya. Kalau orang sudah benci ya seperti itu. Apakah menyutkan nyali kita? Kita harus bijak. Ini ada sebuah contoh, mungkin pernah dengar ilustrasi ini. Ada seorang tukang cukur, ya. Sering dengarkan renungan khotbah tentang kesaksian dan bersaksi. Lah tukang cukur ini ingin mempraktekkan apa yang dikhotbahkan di gerejanya. Hari Senin, dia sudah siap-siap, sudah berdoa. Akan menceritakan kepada pelanggannya di sini. Apa yang terjadi saudara? Enggak jadi, deg-degan. Ya, deg-degan, cemas, takut, dan berikutnya. Hari kedua juga gitu. Dia enggak mau gagal di hari Senin. Hari Selasa ini saya harus, Tuhan buka mulut saya. Supaya bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Gagal maneng, karena sudah enggak bisa gitu ya. Takut. Akhirnya hari 3 sudah komitmen, sudah berdoa, sudah siap menceritakan. Sudah dipotong rapi, lalu kan dikerok gini. Dia mengeluarkan pisau. Ya tahu pisau kerok di sini. Yang laki tahu ya pasti. Apa yang mulai tukang cukur itu? Bapak, apakah Bapak sudah siap mati? Sambil ngasah pisaunya, pelanggannya langsung apa? Kabur, langsung kabur. Gitu. Bapak, apakah Bapak sudah siap mati? Lah nggak pisau gini sambil diasah ya. Siapa yang nggak takut? Ya. Karena hari pertama gagal, hari kedua gagal, harus dia memutuskan. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia tidak bijak. Ya, dia tidak bijak. Ya, apalagi menyangkut kematian bawa pisau. Seperti diancam. Karena itu bersaksi harus bijak. Ya, minta tuntunan Roh Kudus. Pak, kami sudah bijak, sudah berdoa, tapi dampaknya di sini, lah itu resiko. Tujuan kita baksos ya, sosial. Apa yang terjadi? Niatnya berbagi, ini bulan Natal. Masih banyak yang pikiran negatif, kristenisasi. Padahal kita enggak niat itu. Ya, dituduh kristenisasi. Nah, itu beresiko. Tujuan Anda memberi dengan tulus ya. Ini momen yang baik. Dituduh kristenisasi dengan Indomie, dengan sembako dan sebagainya. Resiko.
Ya, resiko. Tapi apakah kita takut? Jangan saudara. Kita minta hikmat Tuhan. Sehingga di luar sana yang belum mengerti kasih Kristus, kita diberi hikmat oleh Tuhan. Karena itu bersaksi kadang ada reaksi negatif, kadang selalu positif. Siapa di sini dalam bersaksi tidak pernah menghadapi tantangan? Pak, saya jadi saksi menjadi kitab terbuka saja. Enggak banyak ngomong. Istri saya belum percaya. Saya mau diceraikan, mau dilempar ulek-ulek ya Pak Wi ya. Saya ya diam dan diam gitu ya. Saya enggak banyak ngomong, enggak banyak ngajak ke gereja. Ya. Di situ itu kitab terbuka, tetap mendoakan, ampuh, karena itu juga Alkitabiah. Ingat di gereja Korintus, Paulus difitnah, diadu domba oleh orang-orang Korintus. Tapi Paulus mendorong jemaatnya apa? Jadilah kitab terbuka. Dalam bersaksi dalam setiap kesempatan. Bersaksi harus berhikmat. Mari saudara, kita imani di sini. Ingat Tuhan memanggil kita, saya saudara, tidak duduk manis. Tidak harus menghindari ini. Tapi tujuan Tuhan bagian memanggil saudara, kita gereja baptis di sini untuk bersaksi. Enggak hanya duduk manis. Mari, ini menjadi komitmen kita bersama. Ayat-ayat berikutnya ada 3 hal lagi, tapi kami bagikan minggu depan. Seperti apa kesaksian Petrus dan Yohanes selain saat bersaksi ada reaksi negatif dan positif, bersaksi dalam setiap kesempatan dan harus berhikmat. Ada 3 hal lagi. Enggak bijak kalau saya paparkan semua, karena waktu. Mari saudara, hari ini kita mulai ambil keputusan. Mengikut Yesus, jangan kita egois. Sehingga kita jauh dari harapan Yesus. Kita sudah sering mendengar, mari praktekkan firman Tuhan ini. Praktekkan. Kita enggak ingin berkatnya, bahkan berkat yang terbesar Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan ingin kita menjadi saksinya. Amin. Mari kita berdoa. Silakan tim musik ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Menjadi pewarta Injil. Karena kita sudah dianugerahi saat kita menerima Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Saya beri kesempatan Bapak Ibu berdoa. Silahkan berdoa untuk keluarga yang belum percaya Yesus, mungkin pasangan, mungkin anak, atau teman yang hari ini Bapak Ibu tiap hari ketemu tapi belum pernah mengenalkan Yesus. Silahkan berdoa. Atau mungkin ada tetangga yang bersimpati mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tapi kesempatan itu Bapak Ibu terus hindari. Silakan berdoa. Karena Yesus memanggil kita dengan tujuan. Sehingga kita mempunyai pengalaman bersama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam minggu ini ada beban yang berat. Pandang Yesus.
Yesus sangat setia. Yesus ingin orang-orang mengakuinya, berserah kepadanya. Karena seperti firman-Nya, yang lemah akan dikuatkan. Yang jatuh Tuhan akan angkat. Yang sakit Tuhan akan jamah. Mari saudara, kita datang kepadanya dengan penuh kasih kemurahan Tuhan. Yang hari ini belum bisa mengucap syukur, semua tantangan kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, imani firman Tuhan. Tuhan akan membuka cara berpikir kita, mindset kita. Tuhan, saya nggak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kami masih sulit Tuhan. Padahal firman Tuhan belajar mendorong kita bersyukur. Karena ada cara kuasa Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Mungkin pergumulan kesehatan. Mungkin pergumulan anak-anak kita. Cucu Bapak Ibu. Belajar bersyukur. Bapa yang penuh kasih. Ini Tuhan hidup kami yang sudah Engkau tebus. Kami bawa ke hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami. Angkat Tuhan setiap beban kami. Setiap kesulitan kami. Dengan pertolongan, dengan zaman Engkau Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh. Murid-murid yang sejati di hadapan Engkau. Saat kesulitan datang kami tidak menyerah, tapi semakin mencari Engkau. Bapa yang penuh kasih. Juga ajari kami Tuhan, ada kerinduan hati untuk bermisi. Melalui pergumulan anak-anak kami, keluarga kami yang belum mengenal Engkau Yesus. Berikan hikmat, berikan kesabaran kami Tuhan. Tiada berhenti untuk berdoa bagi mereka. Kami mengimani. Saat iman kami mulai tumbuh. Dan firman-Mu boleh menjadi terus kekuatan kami. Dengan cara kuasa-Mu Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Engkau sekarang ini, kelak Tuhan akan berkuasa bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ini ke tangan kuasa Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mohon kesabarannya. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Mengundang Bapak Ibu Saudara semua bisa bergabung dalam persekutuan doa tanggal 3 Juni jam 7 sampai jam 8 malam. Ya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Mr. Yuwono. Saya mengundang Bapak Ibu ya, bisa bergabung. Lanjutnya petugas ibadah minggu pertama Juni, tanggal 7 Juni nanti bisa dilihat. Ya. Semuanya siap untuk melayani Tuhan dan latihan hari Sabtu jam 6 sore. Lanjut. Ada lagi? Iya. Yang ulang tahun minggu ini tidak ada ya. Yang tidak ada. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Silakan. Oh iya, samping Pak Tobing, silakan berdiri memperkenalkan Mbak. Nama? Ya. Salam.
Baksonya dari? Mbak Sondang dari? Oh iya, dari Jakarta. Terima kasih Mbak Sondang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Makasih Pak Tobing. Ya. Saudaranya boleh diajak ibadah hari ini. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu? Itu depan Pak Pangestu itu. Ya. Bukan samping lah, sampingnya saya kenal. Ya. Itu samping Pak Pangestu Rafael ya. Ya, sampingnya Pak Sitanggang, silakan berdiri. Pak, silakan Pak. Salam. Oh ya. Ya. Ada lagi Pak? Iya. Terima kasih Pak Panjaitan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak sudah hadir dalam ibadah hari ini. Ya kemarin kami ketemu ya waktu ke Pak Sitanggang. Ya. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Panjaitan. Ya. Jadi di sini liburan, ya. Anak-anaknya ada di Cimahi maupun Bandung. Ternyata saya kenal ibunya. Waktu saya khotbah di Ciparai, ya, sama Mas Rahman dulu ya, kita diajak mampir ke rumahnya, ke Ibu Panjaitan, sangat setia ibunya, ya, tokoh gereja di Ciparai, ya, betul itu. Saya diajak mampir waktu itu ke rumah Bu Panjaitan. Ternyata sekarang sudah ke Medan 2 bulan ini. Ya, salam Mama, ya Pak Panjaitan ya. Iya. Dia sangat kenal dengan Pendeta Matias. Ya. Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Ya, enggak ada? Ada? Ya. Kami mengundang semuanya berdiri. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa berkat bersama-sama. Mari kita berdoa. Kepada Allah Bapa di surga, Allah yang kami puja, kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, bahkan akan datang kedua kali menjemput kami. Dan dalam Allah pribadi Roh Kudus, yang selalu menyertai, menopang kami. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Hari ini, esok, sampai maut menjemput kami. Kita aminkan dengan Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.